Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi respon PBB terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Materi ini bisa kalian dapatkan ketika kalian belajar sejarah peminatan untuk kelas 12. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Yang pertama kita bahas adalah berdirinya PBB. Berdirinya PBB ini berkaitan dengan kegagalan LBB dan Perang Dunia Kedua. Nah, berakhirnya Perang Dunia I, dunia internasional membentuk yang namanya Liga Bangsa-Bangsa. Berakhirnya Perang Dunia II, kemudian dibentuklah yang namanya PBB atau United Nations. Ini dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Francisco. PBB diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Franklin Delano Roosevelt. Merupakan kelanjutan dari Piagam Atlantic Charter yang diprakarsai selain Delano Roosevelt juga Perdana Menteri Inggris Winston Churchill. Pada awal berdirinya, negara anggota PBB adalah 51 negara. Bahasa resmi yang digunakan di PBB yaitu bahasa Arab, bahasa Tionghoa, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol. Ini merupakan awal mula berdirinya PBB. Selanjutnya adapun tujuan PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia, kemudian memajukan dan mendorong persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia, membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Kita mengenal yang namanya WHO, Kesehatan Dunia, itu juga berada di bawah naungan PBB. Kemudian ada UNICEF dalam bidang anak-anak, itu juga di bawah naungan PBB. Kemudian ada lagi UNESCO juga di bawah naungan PBB. Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia, serta tujuan PBB yang terakhir adalah menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Adapun struktur PBB yaitu Majelis Umum, kemudian ada Dewan Keamanan, kemudian Dewan Ekonomi dan Sosial, ada Dewan Perwalian, ada Mahkamah Internasional, dan ada Sekretariat PBB. Selanjutnya ada Dewan Keamanan Tetap PBB atau DKPBB. Ini terdiri dari 5 negara yang memiliki hak veto, yaitu Amerika Serikat, kemudian ada Rusia, dulu Uni Soviet, kemudian Inggris, Prancis, dan Cina. Kalau awalnya itu Taiwan, tapi kemudian dirubah menjadi Cina. Selanjutnya hubungan PBB dan Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang pernah masuk, kemudian keluar dari PBB, dan masuk lagi. Indonesia pertama kali masuk di PBB itu pada tanggal 28 September 1950 menjadi anggota ke-60. Ini pada masa Perdana Menteri Muhammad Natsir pada masa demokrasi liberal. Kemudian pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia pernah keluar dari PBB. Ini pada masa demokrasi terpimpin, tidak lepas kaitannya dengan diangkatnya Malaysia menjadi Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Padahal saat itu Indonesia sedang berkonflik dengan Malaysia. Kemudian setelah terjadi perubahan politik di Indonesia akibat peristiwa G30 SPKI, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Respon PBB terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia sendiri yakni tepatnya pada tanggal 21 Juli 1947. Pada saat itu Belanda melakukan agresi militer Belanda I atau sering dikenal dengan namanya Operasi Produk, yakni menguasai tempat-tempat penting, tempat-tempat perkebunan, pabrik-pabrik, dan bahan tambang. Agresi militer Belanda pertama itu mengingkari hasil perundingan Linggarjati. Kemudian Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 1 tahun 1947 yang isinya mengecam tindakan Belanda dan mendorong terjadinya gencatan senjata antara Indonesia dengan Belanda serta menyarankan untuk menyelesaikan masalah secara damai. Ini merupakan Haji Agus Salim, salah satu tokoh Indonesia yang menjadi delegasi Indonesia dalam sidang keamanan PBB ini. Kemudian respon PBB dengan adanya agresi militer Belanda yang pertama tadi yakni membentuk Committee of Good Office atau Komisi Jasa Baik dan lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara pada tanggal 25 Agustus 1947. KTN bertugas membantu menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda dan akhirnya KTN ini berhasil membawa masalah Indonesia dan Belanda ke Perjanjian Renville.
Adapun negara dan tokoh yang menjadi anggota KTN yakni Australia ditunjuk oleh Indonesia karena saat itu Australia bersimpati terhadap perjuangan Indonesia, itu diwakili oleh Richard Kirby. Kemudian Belgia yang ditunjuk oleh Belanda, wakil dari Belgia adalah Paul van Zielen. Kemudian Amerika Serikat yang ditunjuk oleh keduanya diwakili oleh Frank Graham. Ini merupakan pembentukan Komisi 3 Negara. Selanjutnya adalah pembentukan UNCI atau United Nations Commission for Indonesia, dibentuk oleh PBB sebagai pengganti dari Komisi 3 Negara. UNCI dibentuk pada tanggal 28 Januari 1949. UNCI dibentuk PBB sebagai reaksi dari agresi militer Belanda II atau sering disebut sebagai Operasi Krai atau Operasi Gagak ke Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Jadi pada saat itu ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Akibat agresi militer Belanda II ini, presiden dan jajaran menterinya ditangkap kemudian dibuang ke Sumatera. Adapun anggota UNCI ini adalah Merle Cochrane dari Amerika Serikat, Grace Lee dari Australia, kemudian ada Hermans dari Belgia. Tugas UNCI itu sama dengan KTN serta mengawasi penyerahan wilayah Indonesia ke pemerintah Republik dan melapor secara rutin ke Dewan Keamanan PBB. Hasil dari UNCI yakni membawa masalah Indonesia ke meja perundingan, yaitu Perjanjian Romroyen yang hasilnya adalah gencatan senjata dan akan diadakan konferensi meja bundar. Nah, hasil konferensi meja bundar ini, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Demikianlah materi mengenai respon PBB terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.